45 55 volt. Tinggi ya Mas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas guys. Lagi-lagi dapat apes. Apes ini Mas guys. Saya beli magnet neodymium serinya N52, tapi yang datang tidak sesuai. Bukan N52 ini Mas guys. Jadi ada di pasaran itu umumnya N35 sama N52. Nah, angkanya semakin tinggi itu semakin kuat. Nah, ini yang asli N52 Mas guys. Jadi project untuk kincir angin saya yang tenaga sumbunya itu gini, itu saya tunda dulu. Akan saya projectkan yang ini gara-gara magnet ini yang dikirim tidak sesuai. Saya nggak mau retur, tapi saya akan buktikan aja, nanti dipakai untuk kebutuhan lain Mas guys. Saya akan uji coba membandingkan. Yang pertama itu daya angkatnya nggak kuat ngangkat. Nah, sekarang saya uji coba dengan yang ini. Sama ya, satu-satu ya. Ini juga satu keping. Nah, padahal ini lebih tipis Mas guys. Kita bandingkan, ambil satu. Ini itu 2 mm dan yang ini 3 mm. Tapi yang 3 mm ini loyo, nggak bisa ngangkat. Nah bisa. Yang ini sama sekali nggak bisa. Ya, kesimpulannya apes ya gitu aja lah. Malah kelupaan. Pengujian yang kedua itu kita jatuhkan. Ini yang palsu, bukan N52. Masih kinclong. Bunyinya kletek gitu Mas guys. Selanjutnya kita uji yang N52 asli di tempat yang sama ya. Kayak koin Mas guys, kelinting gitu. Nah, beda kan? Nah, itulah perbedaannya. Ini dugaan saya N35 Mas guys, karena lebih lemah daripada yang ini. Jadi projectnya yang itu nanti nggak jadi bikin generator inti udara. Jadi bikin generatornya pakai inti besi aja karena magnetnya tidak sesuai Mas guys. Oke, disingkirkan dulu untuk magnetnya ini. Apa nanti dipakai untuk kebutuhan eksperimen yang lain. Selanjutnya ini Mas guys, saya akan proses untuk video ke depan. Fokus ke sini dulu. Ini generator yang saya rencanakan. Saya mengambil konsep dari generator turbin angin produk Cina, yang artinya generator itu ada tipe vertikal dan ada tipe horizontal. Nah, ini nanti gini Mas guys, penggunaan generatornya pertama akan saya coba dulu untuk penggunaan generator yang horizontal. Jadi kipasnya yang begini ya Mas guys, bukan yang begini baling-balingnya, tapi yang begini. Dan kemarin saya itu habis buat ini di tukang bubut, itu untuk difungsikan sebagai penyelaras putaran. Maksudnya apa? Jadi gini Mas guys, generator seperti ini itu kalau kita puter tanpa pemberat
atau roda gila secukupnya ya, nggak usah terlalu berat. Itu kan agak gelek 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 gitu ya mas guys. Makanya dibutuhkan ini supaya menjadi smooth, menjadi halus putarannya. Nah jadi seperti ini, putarannya jadi smooth. Ini motor dari bekas mesin jahit yang sudah pasti di dalamnya neodymium. Kemarin sudah saya cantumkan pada video sebelumnya, dalamnya magnetnya itu neodymium. Nah sekarang dengan adanya penyelaras putaran yang menjadikan putarannya itu halus, sekaligus untuk mounting, masang blade-nya, masang baling-balingnya. Jadi satu alat dua fungsi mas guys. Itu saya mengambil konsep dari turbin angin buatan Cina mas guys, yang menggunakan penyelaras putaran juga atau roda gila agar lebih lembut. Nah itu ada multimeter ya, dia dapat 9, 11, 12 itu 11 volt, diputar pakai tangan. 13, 15, nah 18 tuh, 21, 19, 18 lagi. Nah gitu ya mas guys. Nah sekarang ini coba saya lepas dulu konsepnya bagaimana pemasangan ini. Jadi yang saya buat ini pemberatnya atau flywheel atau roda gila itu saya desain sudah pas seperti asnya. Jadi memang untuk as ini, untuk semua jenis motor dari bekas mesin jahit. Jadi seperti ini mas guys ya. Ini buat di tukang bubut. Dan aluminium saya memilihnya itu tujuannya biar tidak mudah berkarat saat kena panas terik ataupun hujan, juga aman, kena air aman gitu mas guys. Ini modelnya seperti ini asnya. Ini ada sepinya, jadi kalau mau memasukkan itu tinggal dipaskan. Nah seperti ini, kemudian dibaut jadi kenceng mas guys, dan center alias presisi, sehingga tidak membebani bearing. Tinggal saya menunggu untuk aluminium lagi. Saya menggunakan sumbu dari sini nanti 5 cabang, tapi ini sedang saya beli di all shop dan masih proses dalam pengiriman mas guys, gitu ya. Kalau ini tebalnya saya pakai 1 cm. Kalau kesininya berapa ya, sekitar ini keramiknya aja 40 nih, 16, sekitar 16-15 cm, sekitar 15 cm untuk diameter. Jadi dengan adanya penyelaras itu sangat berbeda. Kalau kita putar ke sini itu, nah ini kan agak glek gitu guys. Nah gini mas guys, glek. Nah seperti ini. Dengan adanya penyelaras menjadi lebih lembut, sehingga saat
starting kena angin itu lebih mudah untuk mulai berputar. Tapi beratnya ini akan mempengaruhi top speed daripada putaran. Tapi kalau mau memaksimalkan top speednya, ya blade-nya tinggal dipanjangin aja untuk menambah tenaga putarnya. Jadi misalnya blade-nya tadinya 50 cm kipasnya, bisa ditambah jadi 70 atau 80 gitu Mas guys, atau bahkan 1 meter. Nah, jadi seperti ini yang saya konsepkan. Partnya itu ternyata kalau mau bikin secara berkualitas gitu ya Mas guys, nggak asal bikin jadi. Kalau asal bikin jadi, tempel-tempel sak kecekele gitu sedapetnya gitu ya bisa aja gitu. Tapi saya maunya itu perfect gitu Mas guys. Maunya itu rapih, sempurna, dan bisa produksi listrik dengan baik gitu. Saya tidak membutuhkan daya besar ya Mas guys. Target saya itu cuman sekitar 50 watt gitu loh. Kalau kena angin, syukur-syukur bisa 100 watt. Cuman itu, tidak besar-besar Mas guys. Nah, kalau misalnya tidak berhasil ya nggak apa-apa, nanti kita pelajari lagi gitu. Karena kayak gini tuh eksperimennya lebih jelimet, karena kita harus mengkomposisikan semuanya itu dengan tepat, sehingga kita harus mencari untuk melakukan uji coba untuk generator ini dengan baling-baling sekian itu gimana, terhadap angin gimana. Nah gitu Mas guys. Jadi susah-susah gampang ya untuk menerapkan kincir angin untuk mencapai voltase yang dimaksud dan ampere yang diinginkan gitu. Sekarang saya akan tes pakai lampu DC 5 watt. Mana minusnya? Ini positif. Ini sudah pakai dioda 3 pas. Nah, gini Mas guys. Lalu harapan saya itu apa Mas guys? Kalau saya berhasil, dalam artian bisa merakit dengan sesuai harapan saya pengen bisa memproduksi seperti ini Mas guys. Jadi buat rakitan seperti ini lalu dijual-jualin. Harapan saya tuh seperti itu. Kalau bisa dijual-jual kan bisa untuk menambah penghasilan Mas guys. Dan bisa dipakai buat modal ngonten lagi gitu Mas guys. Tapi ya untuk kelas mungkin ya budgetnya 1 jutaan ke atas gitu Mas guys. Gitu, karena bubut kayak gini juga nggak murah Mas guys, sama bahannya sendiri sudah mahal. Ya kalau besi lebih murah, kalau aluminium itu lebih mahal. Sama tergantung tukang bubutnya Mas guys, mahal apa murah. Karena jasa bubut itu beda-beda Mas guys. Ya. Ini saya coba pakai bor cordless dengan speed 1, bor cordless yang kayak gini 12 volt, yang tenaganya itu loyo ya Mas guys. Nah ini coba kita lihat voltasenya.
15 volt pada speed ini 1. Nah, kalau kita kasih speed 2, 40, 45, 55 volt. Tinggi ya Mas guys, tinggi. Kalau speed 2 itu sekitar 1200 rpm kalau yang bore cordless kayak gini. Jadi sekitar 1100-1200 rpm itu bisa dapat 55 volt ini. Makanya saya pilih untuk menggunakan blade atau baling-baling yang high speed, yang speed kencang. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu suka yang high speed ya, karena kadang suka berisik. Tapi nggak apa-apa lah, untuk eksperimen atau untuk pengujian Mas guys. Nah, jadi gitu ya Mas guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saja semoga part-partnya bisa terkumpul dan bisa dites pakai angin beneran.